Selamat pagi dunia. Saya akan mengidentifikasi belajar siswa di mana pada saat ini, pada saat masa pandemi COVID-19, tidak menghalangi niat baik kita untuk belajar di rumah saja demi mencerdaskan generasi muda yang akan datang. Lihatlah, ini seorang putri bangsa kita. Nama Mary Mersyana Linzau, siswa SMA Nusantara Indah Sintang, kelas 11 IPS 1, yang belajar di rumah saja dengan penuh semangat dalam menuntut ilmu. Pada saat pandemi COVID-19, siswa hanya belajar dari rumah saja. Setiap guru memberikan tugas secara online dan dikumpulkannya pun secara online juga. Mengingat kondisi seperti ini, maka 100% diadakan daring dan pengumpulan tugas pun dilakukan secara online. Interaksi dengan guru dan sesama pun sudah tidak bisa lagi dilakukan. Hanya bisa berinteraksi secara online saja, mengingat pandemi COVID-19 yang semakin menjadi di Kabupaten Sintang. Guru juga dituntut untuk dapat mendesain media pembelajaran sebagai inovasi dengan memanfaatkan media daring atau online. Sistem pembelajaran dilaksanakan melalui perangkat personal komputer atau laptop yang terhubung dengan koneksi jaringan internet. Guru dapat melakukan pembelajaran bersama di waktu yang sama menggunakan grup di media seperti WhatsApp, Instagram, Zoom, Google Meet. Dengan demikian, guru dapat memastikan siswa mengikuti pembelajaran dalam waktu yang bersamaan meskipun di tempat yang berbeda. Permasalahan yang terjadi bukan hanya terdapat pada sistem media pembelajaran, akan tetapi kesediaan kuota atau paket internet yang membutuhkan biaya cukup tinggi harganya bagi siswa dan guru guna memfasilitasi kebutuhan pembelajaran daring. Kuota yang dibeli untuk kebutuhan internet menjadi melonjak dan banyak di antara orang tua siswa yang tidak siap untuk menambah anggaran dalam menyediakan jaringan internet. Pembelajaran daring tidak bisa lepas dari jaringan internet. Koneksi jaringan internet menjadi salah satu kendala yang dihadapi siswa yang tempat tinggalnya sulit untuk mengakses internet. Apalagi siswa tersebut tempat tinggalnya di daerah pedesaan, terpencil dan tertinggal. Kalaupun ada yang menggunakan jaringan seluler, terkadang jaringannya ada yang tidak stabil karena letak geografis yang masih jauh dari jangkauan sinyal seluler. Hal ini juga menjadi permasalahan yang banyak terjadi pada siswa yang mengikuti pembelajaran daring sehingga kurang optimal melaksanakannya. Perlu disadari bahwa ketidaksiapan guru dan siswa terhadap pembelajaran daring juga menjadi masalah. Perpindahan sistem belajar konvensional ke sistem daring sangat mendesak. Tanpa persiapan yang matang, tetapi semua ini harus tetap dilaksanakan agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan semua siswa aktif mengikuti walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19. Kegagapan pembelajaran daring memang nampak terlihat di hadapan kita. Tidak satu atau dua sekolah saja, melainkan menyeluruh di beberapa daerah di Indonesia bahkan dunia. Komponen-komponen yang sangat penting ini dari proses pembelajaran daring perlu ditingkatkan dan diperbaiki.
masih banyak lagi aplikasi lainnya yang tersangka sangat erat dengan kehidupan pelajar di tahun 2021 ini. Bagaimana tidak, pengaruh dari pandemi yang menyerang seluruh dunia, termasuk Indonesia, memaksa seluruh penduduk termasuk para pelajar untuk tetap tinggal di rumah demi menekan angka pertumbuhan virus COVID-19. Kegiatan belajar mengajar pun sudah tidak sama seperti dulu. Di masa biasanya, pelajaran dilakukan secara konvensional atau dengan tatap muka, dengan mengedepankan interaksi secara langsung antara guru dan siswa. Ini semuanya serba dilakukan secara virtual. Pembelajaran daring seharusnya dapat menjadi metode pembelajaran yang memudahkan siswa untuk tetap belajar meski dalam pandemi COVID-19. Namun dalam kenyataannya yang telah diterapkan, masih terdapat banyak kekurangan yang menyebabkan munculnya kesulitan-kesulitan yang dirasakan siswa. Bagi siswa yang terbiasa belajar di sekolah bersama guru dan teman-teman, belajar mandiri secara daring tentu membuat siswa merasa kesulitan, sehingga membuat siswa sendiri kehilangan semangat untuk belajar. Belum lagi guru yang kurang memberikan penjelasan atau arahan lebih lanjut, juga kurangnya evaluasi dalam pembelajaran, sehingga siswa tidak tahu apa yang dipelajarinya benar atau tidak. Hal ini biasanya terasa asing bagi semua pelajar, karena dari yang biasanya mereka harus pergi ke sekolah pagi-pagi, bertemu dengan teman, mendengarkan penjelasan dari guru di sekolah. Ini mereka harus menghadap gadget mereka untuk mendapatkan ilmu dari sekolah hampir setiap hari sebagai pengganti kegiatan tatap muka seperti yang bisa dilakukan. Laptop dan HP pun menjadi semakin erat hubungannya dengan kehidupan pelajar di era sekarang. Terlebih lagi pelajar di tahun 2021 ini, karena perbedaan yang terbilang cukup jauh ini mengakibatkan munculnya banyak kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh pelajar. Kesulitan yang pertama, siswa masih kurang memiliki keinginan dan dorongan untuk berinisiatif belajar sendiri. Jika melakukan kegiatan pembelajaran daring di rumah, siswa cenderung belajar pada saat kelas tetap maya dan guru saja, sehingga kegiatan pembelajarannya pun hanya sebatas menerima materi yang diberikan oleh guru pada saat jam yang telah ditentukan. Siswa merasa belum terbiasa dengan kegiatan pembelajaran daring di rumah karena sebelumnya mereka terbiasa diajar dengan cara konvensional, metode ceramah. Namun sekarang semua siswa harus belajar dengan membaca materinya sendiri. Hal ini sering dirasakan sebagai beban kebanyakan siswa. Kurangnya penjelasan lebih lanjut dari pengajar. Masih ada beberapa kasus di mana selama ini siswa hanya diberikan materi belajar beserta instruksi materi, namun pembelajaran tugas, namun tidak dapat menjelaskan materi. Orang tua yang diharapkan dapat membantu siswa belajar di rumah pun juga terkadang merasa kesulitan untuk membantu siswa karena tidak semua orang tua juga bisa paham mengenai materi yang telah diberikan. Selanjutnya, sangat banyak siswa yang merasa lelah dengan metode pembelajaran daring. Hal ini disebabkan karena kesulitan untuk memahami materi. Sejak awal, rasa bosan dan jenuh karena harus belajar sendiri. Tidak ada evaluasi bersama yang dilakukan pengajar, sehingga siswa juga tidak tahu
apa yang dipelajari benar atau salah. Selanjutnya, alat komunikasi yang kurang memadai. Tidak semua siswa memiliki handphone dan laptop untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Belum lagi jangkauan jaringan yang terkadang lemah sehingga ikut menghambat kegiatan pembelajaran. Dalam proses pembelajaran daring, penting untuk ditambahkan pesan-pesan edukatif kepada orang tua dan peserta didik tentang wabah pandemi COVID-19. Dengan demikian, kita dapati pembelajaran yang sama dengan tatap muka tetapi berbasis online. Efeknya sangat bagus, programnya tepat sasaran, dan pencapaian pembelajarannya tercapai. Ada sebuah pembelajaran yang dipetik dari dunia pendidikan di tengah pandemi COVID-19 ini, yakni kegiatan belajar tatap muka dengan guru terbukti lebih efektif ketimbang secara daring atau online. Beberapa guru di sekolah mengaku jika pembelajaran daring ini tidak selektif, kegiatan pembelajaran konvensional atau tatap muka secara langsung, karena beberapa materi harus dijelaskan secara langsung dan lebih lengkap. Selain itu, materi yang disampaikan secara daring belum tentu bisa dipahami oleh semua siswa.